wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Paluntai Channel. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik Excel yang bisa digunakan untuk sebagai bahan latihan atau pembelajaran saat akan mengikuti tes atau seleksi di perusahaan atau pemerintahan. Bisa juga digunakan untuk teman-teman guru sebagai media atau alat untuk mengolah nilai dari siswa. Sebelum kita mulai ke tutorial, mohon dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang biasa ditanyakan adalah bagaimana cara membuat tabel pada Excel. Jadi langkahnya adalah lock area atau rank yang akan kita buat tabel. Kemudian klik kanan pada area yang di blok, pilih format cell. Kemudian kita ke menu border di sini. Nah, pilih garis mana yang akan kita gunakan. Kita pilih ini, kemudian klik outline untuk garis luar atau inside untuk garis dalam. Kemudian klik OK. Maka tabelnya muncul. Untuk membedakan judulnya, blok judul, klik kanan, format cell. Kemudian kita pilih garis yang berbeda. Jadi ini, klik outline untuk garis luarnya. Garis dalamnya bisa kita gunakan juga, atau biarkan saja sama seperti garis yang di bawah. Kemudian untuk merubah ukuran dari tabel, bisa kita geser secara manual seperti ini. Dan jika ingin hasilnya sama, blok semua kolom yang akan dirubah ukurannya, kemudian ke menu home, ke ribbon cell, pilih format. Sudah kolom width untuk merubah ukuran, kita masukkan ukuran berapa ukuran yang ingin kita ubah. 15, maka akan berubah dan jaraknya atau bentuknya semua sama. Cara berikutnya adalah dengan cara blok area yang akan kita rubah ukurannya atau size-nya, kemudian klik di salah satu atau terus tarik, maka yang lain akan berubah mengikuti perubahan yang kita buat di atas. Dari suatu baris atau kolom. Jadi di sini kita sudah mempunyai data nilai dari 15 siswa, kemudian nilainya itu ada 5 nilai, mulai nilai 1 sampai nilai 5. Nah, kita akan mencoba mencari jumlah keseluruhan nilai dari setiap siswa. Langkah pertama adalah setiap rumus dalam Excel diawali oleh sama dengan, kemudian masukkan fungsi sum, buka kurung, blok semua nilai dari satu siswa, tutup kurung, enter. Maka akan muncul nilainya. Kita coba di siswa kedua, sama dengan sum, buka kurung, blok seluruh nilai dari siswa nomor 2, bisa tutup kurung atau langsung tekan enter. Maka muncul jumlah nilai dari siswa nomor 2. Kemudian kita bisa mengerjakan 1 atau 2, kemudian bisa kita copy atau salin ke bawah sejauh atau sebanyak yang kita butuhkan. Kita klik di nilai nomor 2, kemudian kita seret ke bawah, akan muncul nilai dari masing-masing siswa, jumlah nilainya. Nah, kemudahan dari Excel adalah kita hanya mengerjakan 1 atau 2 saja, kemudian rumusnya atau formulanya bisa di copy ke bawah, jadi tidak harus mengerjakan satu-satu. Kemudian setelah kita mendapatkan semua nilai siswa per masing-masing siswa, jumlah nilainya, kita akan mencoba mencari nilai rata-rata menggunakan fungsi average yang berfungsi mencari nilai rata-rata dari setiap siswa. Rumusnya adalah diawali oleh sama dengan, kemudian tik average, buka kurung, blok seluruh nilai dari siswa nomor 1, tutup kurung, enter.
Di siswa nomor 2 sama dengan refresh, buka kurung, blok nilainya bisa dengan tutup kurung atau langsung enter. Dan setelah kita kerjakan, bisa kita copy ke bawah, maka semua nilai rata-ratanya akan muncul. Nah, setelah jumlah dan rata-rata nilai dari setiap siswa kita temukan, kita akan mencoba mencari ranking dari seluruh siswa ini dengan menggunakan fungsi rank yang berfungsi untuk mencari ranking. Kita coba dari siswa pertama, masukkan rumusnya sama dengan rank, buka kurung, nilai dari siswa, titik koma, kemudian blok seluruh nilai dari 15 siswa sebagai pembanding, tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul siswa nomor 1 berada di posisi atau ranking kedua. Kita coba dinilai siswa yang kedua sama dengan rank, buka kurung, masukkan nilainya, titik koma. Perhatikan penggunaan titik koma di sini. Setiap komputer biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik saja. Di komputer yang saya gunakan menggunakan titik koma. Setelah titik koma, blok semua nilai dari 15 siswa yang ada di data saya, kemudian tutup kurung, enter. Kita sudah menyelesaikan 2 siswa. Kita akan coba copy ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Ranking 1 akan tambah ke 2, hasilnya akan berantakan. Masalahnya adalah, perhatikan di sel nomor 2, siswa nomor 2. Di sini nilai pembandingnya benar berada di siswa 1 sampai siswa 15. Di siswa nomor 3 kita lihat formulanya, maka selnya akan bergeser. Jika kita salin atau copy ke bawah, dia akan bergeser satu sel ke bawah atau ke samping. Kita cek siswa yang di tengah. Nah, seperti ini. Perhatikan area yang diblok atau berwarna pink, dia akan memblok area kosong sebagai pembanding. Jadi solusinya adalah sebelum kita copy, di sel pembanding ini yang diblok, masukkan simbol absolut dengan cara tekan F4, atau bisa diketik di antara alamat sel ini simbol dolar, kemudian di enter. Setelah itu kita bisa copy, akan muncul hasilnya. Kemudian kita cek, area yang diblok akan tetap seperti di siswa nomor 1 dan nomor 2 sebagai pembandingnya. Kemudian di akhir pun kita cek, maka kan area di blok akan tetap berada di tempat yang kita inginkan. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi max dan min. Fungsi max fungsinya adalah mencari nilai tertinggi, sedangkan min berfungsi untuk mencari nilai terendah. Nah, di sini kita berdasarkan nilai jumlah, kemudian kita akan mencari nilai terendahnya berapa dari 15 siswa dan nilai tertingginya adalah berapa. Saja sama dengan masukkan nilai tertingginya dengan rumus min, buka kurung, blok seluruh nilai, tutup kurung, enter. Maka akan muncul nilai terendah dari 15 siswa adalah 342. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, blok seluruh nilai, tutup kurung, dan akan muncul nilai tertinggi dari 15 siswa adalah 445. Nilai terendahnya adalah 342. Setelah mencari max dan min atau nilai terendah dan tertinggi, kita akan mencoba menggunakan fungsi count. Conta berfungsi untuk menghitung data dan countif berfungsi untuk menghitung data dengan syarat. Di sini siswa ada 15 dan ada data jenis kelamin. Kita akan mencari jumlah, berapakah jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Untuk mencari jumlah laki-laki kita gunakan fungsi
if sama dengan if buka kurung blok semua sel titik koma tanda petik kode yang akan kita cari untuk kurung. Kita akan mencari laki-laki, maka kode yang kita masukkan adalah L. Dan diketahui jumlah laki-laki adalah 6 orang. Dan kita akan mencari jumlah perempuan. Sama dengan if buka kurung blok seluruh sel titik koma tanda petik. Perhatikan sekali lagi penulisan huruf selalu diawali dan diakhiri oleh tanda petik. Oke. Nah, maka jumlah perempuan adalah 9. Kita akan mencoba mencari jumlah keseluruhan. Anda bisa menggunakan sum, tapi di sini saya akan menggunakan konta. Sama dengan konta buka kurung blok seluruh sel tutup kurung. Maka muncul jumlah dari siswa adalah 15. Jadi konta digunakan menghitung data, bisa berupa huruf atau angka. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi if atau fungsi logika yang berfungsi untuk mengecek nilai benar dan salah. Nah, di sini kita sudah mempunyai data siswa, nilai ulangannya, kemudian jumlah nilainya dan rata-ratanya. Kita akan mencoba memberikan keterangan di kolom keterangan apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas berdasarkan nilai rata-rata. Jadi rumusnya sama dengan if masukkan nilai siswa lebih kecil dari 70, maka keterangannya adalah tidak tuntas. Dan petik titik koma if nilai siswa sama dengan atau lebih besar dari 70, maka tuntas. Tutup, tekan enter dan tekan yes. Akan muncul keterangan siswa tersebut tuntas karena nilainya berada di atas KKM. Kita coba di siswa nomor 2 sama dengan if buka kurung nilai siswa lebih kecil dari 70, maka tanda petik tidak tuntas. If lagi nilai siswa sama dengan atau lebih besar dari 70, maka tuntas. Tanda petik tutup kurung kan enter. Akan muncul juga nilai tuntas karena nilai siswa 74 dan berada di atas KKM. Dan kita coba copy ke bawah, tinggal seret. Akan muncul keterangan mana saja siswa tuntas dan siswa yang tidak tuntas. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, mohon dukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.